Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basit Ayasi Suhenda. Saya mewakili kawan-kawan saya dari kelompok A, FMEA, yang akan membahas tentang disinfektan chamber. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu FMEA, Failure, Mode, and Effect Analysis. Pengertian dari FMEA adalah salah satu metode analisa failure atau potensi kegagalan yang diterapkan dalam pengembangan produk, sistem engineering, dan manajemen operasional. FMEA dilakukan untuk menganalisa potensi kesalahan atau kegagalan dalam sistem atau proses, dan potensi yang teridentifikasi akan diklarifikasikan menurut besarnya potensi kegagalan dan efeknya terhadap proses. Metode ini membantu tim proyek untuk mengidentifikasi potential failure mode yang berbasis kepada kejadian dan pengalaman yang telah lalu, yang berkaitan dengan produk atau proses yang sempurna atau serupa. FMEA membuat tim mampu merancang proses yang bebas waste atau pemborosan dan meminimalisir kesalahan serta kegagalan. Oke, selanjutnya ada alur dari FMEA. Yang pertama adalah detect a failure mode atau mendeteksi mode kegagalan. Lalu yang tahap kedua ada severity number atau angka keparahan. Yang ketiga ada probability number atau angka probabilitas atau angka kemungkinan. Dan yang keempat ada detection number, yaitu nomor deteksi. Dan yang terakhir ada risk priority number atau nomor prioritas risiko. Dan semua ini dilakukan dengan aksi dan juga pengecekan. Awalnya FMEA dilakukan di industri manufaktur dalam siklus DMIIC dalam proyek Clean Manufacturing. Kini penggunaan tool failure mode dan efek analisis telah meluas ke industri jasa atau service. Secara umum, sebelum melakukan FMEA, tim perlu mengidentifikasi beberapa informasi mengenai produk, fungsi, efek dari kegagalan atau kesalahan, penyebab kesalahan, kontrol yang dilakukan saat ini untuk mencegah kesalahan, cara penanggulangan yang direkomendasikan, dan yang terakhir, detail-detail lain yang relevan. Selanjutnya ada tipe FMEA. Terhadap 3 tipe utama ya FMEA, yaitu sistem FMEA digunakan untuk menganalisa keseluruhan sistem atau subsistem pada saat penyusunan konsep di fase desain dalam siklus DMAIC. Selanjutnya ada desain FMEA, digunakan untuk menganalisa rancangan produk sebelum dirilis atau diproduksi oleh manufaktur. Dan yang terakhir ada proses FMEA, jenis yang paling sering digunakan dan di banyak kasus merupakan metode yang paling mudah diterapkan dibanding 2 jenis lainnya. Selanjutnya ada kegunaan FMEA. Apa saja potensi produk kesalahan pada setiap langkah proses? Apa saja efek potensial untuk setiap modus kesalahan yang dapat terjadi pada output proses? Dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan? Apa saja penyebab potensi untuk setiap modus kesalahan dan seberapa sering terjadinya? Seberapa baik kemampuan Anda untuk mendeteksi sebuah penyebab potensial sebelum ia menyebabkan modus kesalahan dan efeknya? Bagaimana Anda dapat menentukan nilai risiko untuk sebuah langkah proses yang menjadi faktor untuk penyebab tingkat kerugian dari kesalahan dan kemampuan untuk mendeteksi penyebab sejak awal? Bagaimana proses yang harus menjadi target improvement? Input yang mana yang sifatnya vital untuk proses dan mana yang tidak? Bagaimana mendokumentasikan rencana tindakan sebagai bagian dari kontrol proses? Selanjutnya ada prosedur dasar untuk melakukan FMEA. Langkah yang diperlukan dalam melakukan FMEA analisis, ya begitu, yaitu kumpulkan seluruh anggota tim, tetapkan aturan dasar, kumpulkan informasi yang relevan, dan lakukan review, identifikasi item atau proses yang akan dianalisa, identifikasi fungsi, kegagalan efek, penyebab, dan kontrol dari setiap item atau proses yang dianalisa. Evaluasi risiko berkaitan dengan isu atau potensi yang teridentifikasi melalui analisa, prioritas, dan rumus aksi atau solusi. Lakukan tindakan pembentukan dan evaluasi ulang risiko yang ada. Dan terakhir, distribusikan, review, dan update analisa sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat FMEA. Untuk melakukan FMEA, sangat disarankan untuk membuat tabel yang akan membantu analisa Anda. Format tabel dapat bervariasi. Yang pertama, tulis semua langkah utama pada proses dalam kolom pertama. Langkah-langkah ini
yang menjadi kerangka proses. Yang kedua, buat daftar potensi kesalahan, failure mode untuk setiap langkah proses. Analisa dan temukan titik-titik kesalahan yang mungkin terjadi di setiap tahap proses. Lalu yang ketiga, buat daftar mengenai efek dari failure mode yang ada dalam daftar sebelumnya. Jika terjadi kesalahan, perkirakan efek yang akan dirasakan oleh proses owner kita dan oleh pelanggan kita. Buatlah ranting efek mana yang paling besar hingga yang paling kecil, beri angka 1 untuk yang efeknya paling kecil, dan angka 10 untuk efeknya yang paling besar. Pastikan tim kita memahami dan menyetujui ranting tersebut. Sebelum kita memulai, masukkan angka kolom SAV, Severity. Lalu yang kelima ada identifikasi penyebab dari failure mode, kesalahan, sehingga menimbulkan efek tersebut. Buatlah ranting seperti yang kita lakukan pada daftar efek di atas yang sebelumnya, mengidentifikasi penyebab mana yang paling mungkin dan mana yang paling tidak mungkin. Beri angka 1 untuk paling rendah, ya seperti tadi, dan angka 10 untuk paling tinggi. Masukkan dalam kolom OCC, Austerity. Dan yang keenam, stepnya hampir sama. Namun di sini kita memiliki kontrol yang sangat lemah. Lalu masukkan dalam kolom DIT, Detection. Jika ada SOP yang teridentifikasi, catatlah nomor SOP tersebut. Yang ketujuh, kalikan angka-angka pada kolom Severity, SAV, OCC, dan DIT, dan masukkan hasilnya pada kolom Risk Priority, Number, RPN. Kolom ini akan menghasilkan angka-angka yang akan membantu tim kita, tim saya, atau tim kalian juga untuk menetapkan prioritas fokus jika misalnya kita memiliki poin Severity 10, paling besar efeknya. Occurrence 10 terjadi setiap waktu, dan Detection 10 tidak terdeteksi, nilai ERPN menjadi 1000. Ini berarti kondisi telah sangat serius. Yang kedelapan, sortir nilai pada RPN dan identifikasi isu yang paling kritikal dan mendesak untuk segera ditangani. Tim harus membuat prioritas fokus. Yang kesembilan, tetapkan tindakan spesifik yang akan dilakukan dan delegasikan kepada orang yang bertanggung jawab di area tersebut. Jangan lupakan untuk memenuhi deadline tanggal kapan tindakan ini harus mulai atau selesai dilakukan. Dan yang terakhir, setelah tindakan dilakukan, hitung ulang nilai occurrence dan detection dalam banyak kasus. Nilai severity tidak perlu diubah kecuali jika pelanggan memutuskan bahwa hal tersebut bukanlah isu yang penting. Selanjutnya ada kesalahan dalam pembuatan FMEA. Satu kesalahan besar yang sering dilakukan dalam pembuatan FMEA adalah menghabiskan waktu membuat dokumentasi dan kemudian hanya menyimpannya dalam laci atau lemari atau memori HP di galeri. Tidak dibuka-buka. Camkan itu. Lalu, FMMA adalah dokumentasi yang dinamis yang tetap diperlukan dan harus digunakan selama proses atau produk yang terkait dengannya masih berjalan atau diproduksi. Ya, sekian. Terima kasih. Thank you. Hatur nuhun. Arigato. Danke. Oke, berikut tadi penjelasan dari kawan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberi sedikit gambaran tentang produk disinfektan chamber yang telah dibuat oleh kelompok kami. Berikut adalah ulasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produk disinfektan chamber pertama yang kami buat. Di sini inovasi yang kami berikan adalah saat penyemprotan cairan disinfektan, sebelum itu kami akan menyeken tubuh dari pengguna disinfektan chamber ini. Lalu air disinfektan akan keluar dari tombol yang ditekan di bagian bawah bilik. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk menekan tombol menggunakan tangan, karena agar lebih efektif dan efisien juga, kita menekan tombol menggunakan kaki di bagian bawah dari bilik. Selanjutnya di sini ada nozzle. Nozzle ini akan menyemprotkan cairan disinfektan, tetapi tidak ke seluruh tubuh, melainkan ke bagian-bagian tertentu saja yang tertutup. Dalam kata lain, nozzle ini akan menyemprotkan cairan disinfektan kepada pakaian kecuali kulit. Jadi, sebelum penyemprotan itu, kita akan men-scan semua tubuh, lalu akan menyemprotkan cairan disinfektan tersebut. Dan ini adalah desain 3 dimensi yang kami buat. Kurang lebihnya akan seperti itu, yaitu disinfektan chamber menggunakan scan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Putra Prasetya. Saya di sini akan mengajukan tentang presentasi yang di atas, yaitu mengenai FMEA. FMEA di sini dilakukan untuk menganalisa suatu proses kesalahan dan kegagalan yang dilakukan oleh sistem. Nah, di belakang saya ini adalah contoh kasus mengenai disinfektan chamber, di mana disinfektan ini yang dilakukan pada saat pandemi corona ini, yaitu dengan cara orang masuk di dalamnya, kemudian disemprot oleh cairan disinfektan untuk membasmi virus-virus yang ada di seluruh badan kita. Nah, untuk melakukan analisa FMEA ini, tim harus menganalisis tentang produk, tentang fungsi, tentang efek dari kegagalan, dan penyebab kegagalan, kontrol saat ini, dan penanggulangannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Rangga. Nah, di sini kan tim itu harus mengidentifikasi beberapa poin yang telah sebutkan tadi, yaitu produknya apa, fungsinya seperti apa, efek dari kegagalannya itu apa, penyebab dari kegagalan itu apa. Nah, kontrol ini ya adalah kontrol yang dilakukan saat ini itu kontrolnya apa, dan yang itu penanggulangannya sampai saat ini itu seperti apa. Oke, di sini ada desain dari disinfektan chamber. Nah, ini merupakan sebenarnya bentuknya itu biasa sama dengan hal yang lain, karena kita akan mengidentifikasi dulu apa yang menjadi masalah di sini. Yang pertama itu biasa bijinya itu menggunakan plastik biasa, atau bisa juga digunakan dengan fiber yang bening. Di atasnya itu diadakan sebuah blower, yang dimana di ujung blower itu ada sebuah nozzle yang nanti kita bisa menyemprotkan cairan disinfektan itu kepada seseorang yang ada di dalamnya. Nah, ini merupakan sebuah desain atapnya. Ini dari atap ke dari atas, ini sebuah blower, di tengah-tengahnya ada sebuah nozzle. Kita mulai identifikasi. Yang pertama produk, jelas tadi produknya adalah disinfektan chamber. Nah, yang kedua fungsinya itu apa? Nah, fungsinya itu dikarenakan sekarang ini adalah adanya pandemi corona, maka disinfektan chamber ini berfungsi sebagai ruang sterilisasi dari seseorang yang masuk ke suatu ruang lingkup atau perkampungan, entah itu perumahan, disterilisasi dulu secara keseluruhan badan di disinfektan chamber. Efek kegagalan. Nah, efek ini kemarin sudah terjadi beberapa kasus di Indonesia dan di beberapa kota tepatnya, yaitu dengan adanya anak kecil dan juga beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkena iritasi akibat cairan yang keluar dari nozzle disinfektan chamber ini. Nah, penyebabnya itu tadi penyebabnya adalah sebuah iritasi, baik itu iritasi ringan ataupun iritasi yang begitu berat. Ada juga kemarin sampai yang itu sampai dirawat di IGD beberapa rumah sakit. Nah, untuk kontrol saat ini yang dilakukan oleh pengguna disinfektan chamber ini, yaitu dengan cairan berapa debit yang keluar, dan juga tekanan atau tekanan angin yang bisa diatur dari luar disinfektan chamber ini. Nah, sekarang bagaimana cara penanggulangan disinfektan chamber ini? Saya rasa ini perlu desain baru, atau juga bisa diganti dengan cairannya yang baru, yang lebih efektif dan juga lebih aman terkena kulit. Blower ini tetap harus ada, dan penanggulangan yang lain itu harusnya mungkin ada ada sebuah alat pengering dari ini tuh, agar si disinfektan ini cairannya begitu disemprotkan bisa langsung kering di badan ataupun di pakaian.
Mungkin juga nanti suatu saat bisa jika disinfektan ini bisa sampai turun ke bawah cairannya, mungkin di sini kita harus menggunakan saluran pembuangan. Nah, itu cara penanggulangannya untuk saat ini. Karena pada dasarnya saat ini disinfektan chamber ini penanggulangannya cukup kurang, disebabkan beberapa wilayah tidak menggunakan disinfektan chamber ini, khususnya untuk yang personal atau perorangan, karena mungkin mereka pun takut warganya terkena masalah seperti yang sudah yaitu terkena iritasi ringan sampai berat. Oke, terima kasih. Baik, demikian penjelasan FMEA dari kelompok kami, kelompok A, tentang produk disinfektan chamber. Tapi kami sangat tidak menyarankan penggunaan disinfektan secara langsung ke tubuh kita, ke tubuh manusia. Karena disinfektan itu dikhususkan untuk benda mati. Benda mati yang ada di dalam rumah atau di fasilitas umum. Dan para ahli kesehatan, juga para petugas-petugas medis, mereka sangat menyarankan kita untuk menggunakan air yang mengalir dan juga sabun, serta antiseptik untuk membasmi bakteri-bakteri atau virus yang menempel pada tangan khususnya. Karena sampai sejauh ini, hanya 2 cara itu yang paling efektif untuk menghilangkan bakteri, virus, dan juga kuman yang ada pada tangan kita. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih kalian sudah mau menonton, dan juga kami mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam ucapan atau dalam presentasi kami pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke channel Pak Dery Teguh. Tetap jaga kesehatan dan juga silaturahmi via online tentunya. Dan yang paling penting, tetap di rumah aja. And see you there.